Chelsea dihantam cedera, Pochettino panggil 9 pemain akademi. Mauricio Pochettino mengungkapkan bahwa ia terpaksa memanggil 9 pemain muda Chelsea untuk mengikuti latihan utama di tengah krisis cedera yang dialami oleh klub. Dikabarkan The Blues memiliki 10 bintang yang akan absen dalam pertandingan melawan Newcastle United. PSSI harap Tom Haye dan juga kawan-kawan ambil sumpah Selasa pekan depan. Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI menyetujui naturalisasi dari Tom Haye, Ragnar Oratmangun dan juga Martin Paes. PSSI berharap proses pengambilan sumpah bisa secepatnya. PSSI sendiri optimis bisa menyelesaikan proses tersebut sebelum laga melawan Vietnam, di mana PSSI sudah resmi memanggil Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun untuk laga kualifikasi Piala Dunia di akhir bulan Maret nanti. Menanti reuni Sandy Walsh dan juga Tom Haye. Sandy Walsh dan juga Tom Haye sama-sama dipanggil oleh pelatih Sintayong untuk membela timnas Indonesia ketika berhadapan dengan Vietnam. Momen ini menjadi reuni Sandy dengan gelandang milik Harry Van tersebut. Sandy Walsh dan juga Tom Haye pernah punya kenangan indah saat membela timnas Belanda di Piala Eropa U17 pada tahun 2012. Tim oranye dibantu menjadi juara dengan mengalahkan Jerman di final lewat drama adu penalti. Siapapun lawan di 8 besar, Man City PD melaju jauh di Liga Champion. Manchester City melaju ke babak 8 besar Liga Champion 2023-2024. Sang juara bertahan percaya diri bisa melaju jauh di musim ini. Man City lolos ke babak perempat final Liga Champion bersama Real Madrid, Bayern Munchen dan juga PSG. Semua tim yang lolos ke babak 8 besar Liga Champion jelas bukan lawan yang mudah, tetapi bek Manchester City yakni Manuel Akanji percaya diri bahwa Manchester City akan melaju jauh. Mentalitas Manchester City di Liga Champions sudah berubah. Pep Guardiola tak ragu menyebut bahwa mentalitas Manchester City sudah berubah di Liga Champions. Manchester City memang butuh waktu untuk mulai menancapkan kukunya di Liga Champions. Bahkan saat mereka mulai menguasai Liga Inggris, hasil-hasil di kompetisi Eropa tersebut tak cukup memuaskan. Dan manajer Manchester City Pep Guardiola merasa kini klub punya aura juara di Liga Champions. The Citizen mulai bisa bersaing dengan klub-klub besar dengan sejarah besar di kompetisi tersebut. Ancelotti sebut Courtois berpeluang main di 8 besar Liga Champions. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengungkapkan kabar mengenai Thibaut Courtois. Kiper asal Belgia itu diperkirakan sudah bisa merumput lagi pada bulan depan. Thibaut belum tampil memperkuat Madrid di musim ini usai menderita cedera ACL dalam latihan jelang pembukaan La Liga di bulan Agustus yang lalu. Hal ini pula yang membuat Al Real memutuskan meminjam Kepa Arrizabalaga dari Chelsea. Caicedo sebut semoga Tuhan izinkan Chelsea juara Piala FA. Moises Caicedo kecewa setelah Chelsea gagal juara di Carabao Cup. Kini The Blues bakal mati-matian memenangi Piala FA dan finish sebaik mungkin di Liga. Di Piala FA, Chelsea akan bertemu dengan Leicester City di perempat final dan punya peluang untuk bisa melaju lagi ke Wembley. Kini kami menunggu. Kini kami ingin bertarung di Piala FA, berupaya lolos ke final lagi dan semoga saja Tuhan mengizinkan kami juara, ujar dari Moises Caicedo. Toni Kroos kritik taktik dari Ancelotti. Bila Real Madrid yakni Toni Kroos mengkritik taktik dari Carlo Ancelotti pasca timnya hanya bermain imbang 1-1 ketika berhadapan dengan RB Leipzig di babak 16 besar. Yang merasa bahwa timnya seakan kurang agresif di laga tersebut. Di laga itu Ancelotti mengejutkan banyak pihak ketika memainkan 5 gelandang. Federico Valverde bermain di kanan, Vini dan juga Jude Bellingham berada di depan, sementara Rodrigo harus duduk di bangku cadangan. Bayer Leverkusen perpanjang rekor unbeaten di semua kompetisi. Bayer Leverkusen sukses memaksakan hasil imbang 2-2 dalam lawatannya ke markas Karabakh. Leverkusen sempat tertinggal 2 gol lebih dahulu hingga turun minum, dan Leverkusen pun bangkit di babak yang kedua dan menyamakan kedudukan lewat gol dari Florian Wirtz dan juga Patrick Schick. Hasil ini membuat Leverkusen sukses memperpanjang rekor tak terkalahkan alias unbeaten mereka di semua kompetisi di musim ini. AS Roma mulai garang di Eropa.
Daniel De Rossi menilai kemenangan meyakinkan yang diraih oleh AS Roma atas Brighton di laga Liga Eropa bukanlah sebuah kebetulan. Roma menang besar saat menjamu tim asal Inggris tersebut dengan skor akhir 4-0. Gol-gol kemenangan Giallo Rossi dicetakkan oleh Paulo Dybala di menit ke-13, Romelu Lukaku dan suntikan Gianluca Mancini di menit ke-64 dan ditutup oleh sundulan dari Bryan Cristante di menit ke-68. Dengan kemenangan besar itu membuat langkah Lorenzo Pellegrini dan kawan-kawan semakin ringan jelang menatap laga leg kedua pada minggu depan di markas Brighton. Liverpool pesta di Praha akhiri rekor buruk. Liverpool memetik kemenangan telak di markas Sparta Praha tak cuma membantu memuluskan jalan ke babak berikutnya, terus mengakhiri rekor buruknya. Liverpool sudah unggul 3 gol di babak pertama lewat sepasang gol dari Darwin Núñez dan penalti dari Alexis McAllister. Pada babak kedua, Sparta sempat memperkecil skor lewat gol bunuh diri dari Conor Bradley sebelum Luis Diaz dan juga Dominic Szoboszlai mengunci kemenangan menjadi 5-1. Untuk Liverpool, kemenangan ini juga menuntaskan catatan buruk mereka di partai tandang fase gugur Liga Eropa. Ini jadi kemenangan pertama Liverpool sejak mengalahkan Onerea Urzicizin 3-1 di babak 32 besar Liga Eropa di Februari 2010. Ben Chilwell masuk dalam daftar cedera Chelsea. Badai cedera Chelsea nampaknya belum akan usai. Terbaru Ben Chilwell harus masuk ke ruang perawatan The Blues akibat cedera. Kepastian Chilwell mengalami cedera ini disampaikan langsung oleh Mauricio Pochettino. Ia menyebut bahwa sang bek harus menepi akibat cedera yang dialaminya baru-baru ini. Di rilis yang dikeluarkan oleh Chelsea, ada indikasi bahwa cedera Chilwell agak parah karena dia dijadwalkan harus menemui dokter spesialis untuk masalah cederanya tersebut. Jurgen Klopp cuma bakal rehat setahun usai cabut dari Liverpool. Jurgen Klopp mengatakan dirinya akan rehat setidaknya 12 bulan. Klopp juga mengisyaratkan dirinya tak menutup pintu bakal pensiun. Dan Hans Rummenigge kemudian mengklaim bahwa Klopp tak akan pensiun begitu saja. Ia yakin dalam 1 tahun mantan dari pelatih Mainz tersebut akan melatih lagi. Ia yakin Klopp tak akan bisa rehat lama-lama. Rummenigge juga mengklaim bahwa pelatih 56 tahun tersebut tak akan bisa berlama-lama menjauh dari dunia sepak bola. Alisson tiba-tiba dikabarkan bakal pergi dari Liverpool. Tak dimainkannya Alisson kini menimbulkan spekulasi baru. Alisson Becker disebut-sebut bisa pergi dari Liverpool di musim panas nanti. Ada rumor yang mengaitkannya dengan internasional. Akan tetapi akhirnya yakni Jose Maria akhirnya angkat bicara soal rumor tersebut. Ia menegaskan bahwa kabar itu tidaklah benar karena kliennya sama sekali tak punya niatan pergi dari Liverpool dan juga tak ada komunikasi dengan klub manapun. Siap merugi, Chelsea akan jual Marco Kurela di musim panas. Chelsea disinyalir ingin menguangkan Marco Kurela selama bursa transfer musim panas nanti. Bahkan jika mereka harus menerima kerugian setelah membelinya dengan harga yang mahal. The Blues dikabarkan menghargainya minimal 30 juta pound sterling untuk pemain asal Spanyol itu. Padahal The Blues sebelumnya mendatangkan Marco Kurela dengan bayaran mencapai 63 juta pound sterling dari Brighton. Ruud Gullit dukung Jose Mourinho kembali ke Chelsea. Mantan bos Chelsea yakni Ruud Gullit mengatakan Jose Mourinho masih memiliki kemampuan yang layak dan dapat kembali ke Stamford Bridge untuk masa jabatan yang ketiga. Meskipun memiliki skuad yang mahal, tim utama Chelsea adalah salah satu yang termuda di Liga Inggris. Namun Ruud Gullit yakin bahwa Jose Mourinho dapat bekerja dengan baik dengan para pemain muda dan mantan pelatih AS Roma tersebut juga masih memiliki hasrat untuk bisa kembali sukses. Xabi Alonso lebih pilih sahabatnya untuk gantikan Klopp di Liverpool. Xabi Alonso menjadi salah satu calon terdepan yang diinginkan oleh Liverpool. Tangan dinginnya mampu mengangkat derajat dari Bayer Leverkusen, dan itu terlihat dari di musim ini di mana mereka memuncaki klasemen Bundesliga serta belum terkalahkan dalam kurun waktu 34 laga. Menariknya, The Express memberitakan jika Xabi Alonso sudah mengusung nama sebagai pengganti Klopp. Nama tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sahabatnya sendiri ketika berseragam Liverpool, yakni Steven Gerrard.
Gareth Southgate dari timnas Inggris menuju Manchester United. Ada kabar baru beredar seputar masa depan dari Manchester United. Nama Gareth Southgate kini masuk dalam bursa pelatih baru mereka. Menukil laporan dari ESPN, Manchester United mempertimbangkan untuk bisa mempekerjakan Southgate karena rekam jejak sang pelatih. Ineos menilai bahwa profil Southgate bakal cocok untuk bisa melatih Setan Merah. Kontrak Southgate berakhir di musim panas nanti. Dengan situasi tersebut, Manchester United bakal ambil ancang-ancang untuk bisa merayu Southgate agar mau melatih tim mereka di musim depan. Barcelona ingin bawa pulang Mikel Arteta ke Camp Nou. Klub La Liga yakni Barcelona masih menaruh harapan kepada Mikel Arteta. Mereka ingin pelatih asal Arsenal itu kembali ke Camp Nou untuk jadi pelatih kepala mereka. Ada beberapa pertimbangan mengapa Arteta yang menjadi pilihan mereka. Yang pertama karena sang manajer telah terbukti sebagai salah satu pelatih terbaik di IPL bersama Arsenal. Selain itu Arteta pernah menimba ilmu di Akademi Barcelona. Jadi ia tahu betul seluk-beluk tim dan juga seperti apa identitas permainan yang mereka inginkan. Rival Chelsea siap rebut Marco Reus dari tangan Borussia Dortmund. Rival sekota Chelsea yakni West Ham United dikabarkan tengah mengincar tanda tangan legenda sekaligus pemain senior Borussia Dortmund yakni Marco Reus. Hal tersebut muncul karena kemungkinan The Hammers ditinggalkan beberapa lini depannya di musim mendatang. Reus adalah pilihan yang tepat dengan harga murah bagi West Ham United, tepat karena ia memiliki segudang pengalaman bersama Dortmund, baik itu di level domestik maupun di level internasional. Barcelona ikut ramaikan perburuan Paulo Dybala. Paulo Dybala kembali memperoleh ketertarikan dari tim asal Spanyol jelang memasuki bursa transfer musim panas. Dilaporkan bahwa Barcelona ikut masuk dalam perburuan penyerang asal Argentina tersebut. Kontrak Dybala bersama Roma akan berakhir di tahun 2025 mendatang. Namun sang pemain punya klausul pelepasan murah di musim panas ini bagi tim-tim di luar Italia. Diketahui bahwa angka pelepasannya ada di angka 12 juta euro saja. Dilansir dari Roma Press, agen Dybala sudah menawarkan jasa kliennya dan Blaugrana tertarik mengamankan jasa Dybala yang tampil apik bersama Gianluigi Rossi.